Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustazah Fatia Maulina dari SMP IT Insan Mulia Boarding School Pringsewu. Nah, kali ini Ustazah pengen bercerita sama anak-anak semua. Tentang apa? Ini dia. Jadi, kali ini Ustazah akan berkisah tentang singa padang pasir. Siapa itu singa padang pasir? Penasaran? Lanjut yuk. Oke, sudah siap untuk dengar ceritanya? Ada yang tahu Umar bin Khattab itu siapa? Ya, benar. Beliau adalah salah satu sahabat dari Rasulullah yang sangat dekat dengan Rasulullah. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat pemberani dalam membela Islam. Dulu Umar bin Khattab bukan seorang muslim. Dia adalah seorang kafir Quraisy yang sangat memusuhi Rasulullah. Namun atas izin Allah telah memperkenankan doa Rasulullah salah satunya untuk mengislamkan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki kepribadian yang sangat tangguh. Umar tidak mau setengah-setengah dalam melakukan segala hal. Umar selalu bersungguh-sungguh jika dia memiliki niat dan tekad yang kuat. Jika dahulu Umar memusuhi Rasulullah SAW, maka kini ia menjadi salah satu sahabat paling dekat dari Rasulullah SAW. Suatu hari Umar bin Khattab pernah berkata, "Aku bertekad ingin dilihat sebagai orang Islam." Begitu katanya setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Umar pun lalu mendatangi para pemuka Quraisy untuk memberitahu keislamannya. Mereka geram dengan keislaman Umar. Namun tidak ada yang berani mencegahnya. Umar juga mendatangi majelis-majelis kafir Quraisy dengan mengumumkan keislamannya. Suatu ketika, segerombolan kafir Quraisy datang menyerang Umar. Serangan itu kemudian bisa ditaklukkan oleh Umar. Setelah itu mereka tidak berani lagi mengusik. Suatu hari Rasulullah SAW pernah bersabda, "Di antara umat-umat yang hidup sebelum kalian, ada orang-orang yang disebut sebagai al-muhadisun." Apa itu al-muhadisun? Orang-orang yang diberi ilham dan orang-orang yang memiliki kemampuan seperti Nabi. Jika ada salah seorang di antara umatku, ia adalah Umar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, dari hadis ini kita bisa tahu bahwa kedekatan Umar dan Rasulullah itu sangat erat. Bahkan sampai Rasulullah menyebut Umar sebagai orang-orang yang diberi ilham. Ia memiliki pandangan yang tajam dalam memahami setiap persoalan. Kedekatannya dengan Al-Quran menjadikan kecerdasan Umar lebih terasa. Ditambah lagi dengan keimanan Umar yang kuat dan terus diasah oleh Rasulullah SAW. Salah satu bukti bahwa Umar memiliki pandangan yang tajam adalah idenya untuk mengumpulkan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Jadi pada zaman dahulu itu Al-Quran belum dalam bentuk mushaf seperti sekarang. Dan salah satu penggagas untuk menjadikan Al-Quran dalam satu mushaf itu adalah ide dari Umar bin Khattab. Luar biasa ya. Lalu Umar dengan tegas mengatakan, "Demi Allah, ini adalah untuk kebaikan." Abu Bakar pun akhirnya menyetujui dari ide Umar tersebut. Abu Bakar kemudian memanggil Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran ayat demi ayat dan dijadikan ke dalam bentuk mushaf. Ketika menjadi khalifah pun, Umar terkenal dengan kecerdikannya. Umar sangat pandai dalam mengatur pemerintahannya. Umar menyelesaikan masalah demi masalah dengan sangat bijak. Umar jugalah yang termasuk orang pertama yang menetapkan penanggalan Hijriyah. Keutamaan lainnya yang dimiliki Umar adalah ibadahnya. Masya Allah, luar biasa sekali ibadah Umar ini. Pada siang hari, Umar akan sibuk bekerja. Lalu pada malam harinya, Umar akan menghabiskan waktu malam tersebut hanya untuk beribadah kepada Allah. Kedekatan hubungan antara Umar dengan Sang Khalik menjadikan ia pribadi yang sangat berwibawa. Umar sangat disegani oleh banyak orang. Dia memiliki banyak teman, bahkan tidak hanya manusia yang segan kepada Umar. Syaitan pun takut untuk bertemu dengan Umar. Di akhir masa kekhalifahan Abu Bakar menderita sakit, lalu ia memutuskan untuk mencari penggantinya. Dan terpilihlah Umar sebagai khalifah penerus Abu Bakar. Ketika Umar diangkat menjadi khalifah, ia tidak serta-merta dengan jabatannya. Ia tidak menjadi pribadi yang sombong, ia tidak menyepelekan tanggung jawabnya, bahkan ia mengabdikan dirinya untuk rakyat. Pada suatu hari, mentari memancarkan sinarnya dari ufuk timur.
Seperti biasa, Amirul Mukminin Umar bin Khattab menunggangi keledainya di tengah kota. Selain untuk bertegur sapa dengan sahabat dan rakyatnya, ia pun memeriksa kondisi rakyatnya. Ia biasa menolong orang-orang yang kesusahan dan juga ia berusaha mencegah kezaliman yang terjadi di negerinya. Di tengah perjalanannya pun, tiba-tiba seorang nenek menghentikan keledainya. Nenek itu memandang tajam ke arah Umar, kemudian langsung menceramahinya. "Hai Umar, aku dulu mengenalmu sewaktu kamu dipanggil Umair. Kamu dulu menakut-nakuti anak-anak di pasar Ukas dengan tongkatmu. Kini, engkau adalah Amirul Mukminin. Bertakwalah engkau kepada Allah atas rakyatmu. Siapa yang takut akan ancaman Allah, akhirat akan terasa dekat. Siapa yang takut akan kematian, ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Siapa yang yakin akan hari perhitungan, ia akan menghindari azab Allah." Begitu kata ceramah si nenek kepada Umar. Suara nenek tua itu terdengar sangat lantang. Beberapa orang memandangi mereka berdua. Umar hanya terdiam mendengar perkataan nenek tua itu. Tidak satu pun kata terucap dari mulutnya. Al-Jarud Al-Abidi yang menemani Umar merasa terganggu dengan sikap nenek itu. Lalu Al-Jarud berkata, "Hai nenek, engkau telah keterlaluan." Umar terkesiap mendengar jawaban Al-Jarud kepada nenek tua yang memarahinya. Umar memegang tangan Al-Jarud dan berkata dengan lembut, "Biarkanlah ia. Apakah engkau mengenalnya?" Ialah Khawlah binti Hakim yang perkataannya didengar oleh Allah dari atas 7 lapis langit. Maka Umar lebih berhak untuk mendengarnya, tutur Amirul Mukminin tersebut. Lalu Umar pun memandang lekat perempuan tua di hadapannya. Umar tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Terima kasih atas nasihatnya. Adakah nasihat lain untukku?" kata Umar. Khawlah lalu memandang Umar. Kemudian ia berlalu dari hadapan Umar. Hatinya merasa puas karena Umar masih teguh dengan keimanannya. Ada satu lagi kisah tentang Umar yang jadi bukti bahwa Umar adalah seorang pemimpin yang adil. Ustazah bacakan ya. Ada seorang lelaki dari Mesir datang kepada Umar bin Khattab. Ia datang untuk melaporkan putra Amr bin Al-Ash, yaitu seorang gubernur Mesir. "Wahai Amirul Mukminin, aku mencari perlindungan kepadamu dari sebuah tindakan zalim," kata lelaki tersebut. "Aku akan memberikan perlindungan kepadamu," jawab Umar dengan tegas. Mendengar jawaban Umar bin Khattab, lelaki itu kemudian menceritakan masalahnya kepada Umar tanpa ragu. "Aku pernah mengadakan sebuah perlombaan dengan putra Amr bin Al-Ash. Aku mengungguli ia, namun ia memukulku dengan cemeti dan berkata, 'Aku adalah putra dari orang yang terhormat.' Lalu Umar segera memanggil Amr bin Al-Ash dan putranya. Setelah mereka datang, Umar menyuruh lelaki Mesir tadi memukul putra Amr bin Al-Ash. Lelaki Mesir itu langsung memukul putra Amr bin Al-Ash. 'Sekarang, pukullah kepala Amr bin Al-Ash,' ujar Umar. 'Wahai Amirul Mukminin, yang memukulku itu putranya,' jawab lelaki Mesir tadi. Umar bin Khattab memandang Amr bin Al-Ash dengan tajam. Rupanya, Umar sangat marah kepada sahabatnya itu. Perilaku putra gubernur bisa mencoreng citra pemerintahannya juga. Umar takut kelak di akhirat ia akan dimintai pertanggungjawaban karena ia bertindak tidak adil. "Sejak kapan kalian memperbudak manusia? Bukankah kalian dilahirkan oleh ibu kalian dalam keadaan merdeka?" tanya Umar. "Wahai Amirul Mukminin, sungguh aku tidak mengetahui hal ini. Beritanya tidak sampai kepadaku," bela Amr bin Al-Ash. Nah, itulah salah satu cerita yang membuktikan bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab merupakan pemimpin yang sangat adil. Tidak pandang bulu siapa yang melakukan kesalahan, sekalipun itu putra seorang gubernur. Jika dia melakukan sebuah kesalahan dan tindak kezaliman, maka Umar tidak segan-segan untuk menghukumnya. Luar biasa sekali kisah Umar ini ya, mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang berani, yang tangguh, yang tidak pandang bulu dalam memandang sebuah kebenaran. Semoga kisah si singa padang pasir Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini bisa menjadi teladan bagi kita semua, dan semoga kita bisa mencontoh sikap-sikap baik dari Umar bin Khattab. Kita cukupkan sampai di sini ya ceritanya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.